Bayangkan, seseorang bisa saja terjerumus ke neraka hanya karena satu kalimat. Bukan karena ia mencuri, bukan karena ia berzina, tapi hanya karena satu ucapan yang ia anggap sepele. Ucapan yang meluncur dari lisannya tanpa pikir panjang. Tapi di mata langit, kalimat itu adalah bara. Dan bara itu cukup untuk membakar seluruh amalnya. Sahabat Ashifa yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih sudah hadir di video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Dan izinkan kami menyampaikan satu hal. Kamu tidak sedang menonton video ini secara kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam skenario langit. Kalau hari ini kamu ada di sini, maka bisa jadi inilah cara Allah untuk menegur kita, menyentil kita, dan mungkin menyelamatkan kita. Karena lisan ini kecil, tak bertulang, tapi justru sangat berbahaya. Ia bisa mengangkat seseorang ke surga, tapi juga bisa menyeretnya ke dasar neraka. Video ini akan membahas 13 ucapan yang tampaknya biasa, tapi diam-diam mengandung dosa besar. Ucapan yang sering diucapkan di tongkrongan, di grup keluarga, di komentar media sosial, atau bahkan dalam hati. Ucapan yang tidak terlihat mencolok, tapi dicatat, dan kelak ditagih. Di bagian pertama ini, kita akan bahas 5 ucapan yang paling umum. Ucapan yang saking seringnya kita dengar, bahkan mungkin kita sendiri sudah tak sadar pernah mengucapkannya. Kalau kamu merasa ingin menjaga lisanmu, ingin agar kalimat-kalimatmu selamat di akhirat, maka lanjutkan mendengar, karena 5 kalimat pertama ini bisa jadi pintu peringatan sebelum datang penyesalan. Ucapan pertama, "Ih, dia gitu doang kok dibilang ustadz." Atau kalimat lain yang mirip, "Ngomong agama mulu, padahal kemarin masih begini." Kalimat ini sekilas terdengar seperti komentar biasa, tapi sesungguhnya, ini adalah bentuk penghinaan terhadap hidayah. Kita sedang mencela orang yang sedang menuju kebaikan. Dan lebih parah lagi, kita sedang mengolok-olok proses hijrah seseorang. Sahabat, setiap orang punya masa lalu. Dan Allah tidak pernah menilai manusia dari masa lalunya, tapi dari bagaimana ia memperbaiki dirinya hari ini. Kalau kita mencela orang yang mulai belajar agama, itu berarti kita sedang mencela rahmat Allah yang sedang turun. Rasulullah pernah bersabda bahwa seseorang bisa berkata, dengan satu kalimat yang dianggap biasa, namun kalimat itu bisa menjatuhkannya ke neraka sejauh antara timur dan barat. Jangan remehkan satu kalimat, karena kalimat itu bisa menjadi bencana. Ucapan kedua, "Ya ampun, itu orang salah tapi kelakuannya begitu." Kalimat ini biasanya keluar saat kita melihat orang yang rajin ibadah, tapi masih punya kesalahan dalam sikap atau perkataan. Lalu kita merasa lebih benar. Lalu kita menyindir. Tapi sadarkah kita, kalimat seperti ini tidak hanya menyakitkan sesama, tapi juga menghina ibadah itu sendiri. Padahal mungkin justru lewat salat itulah orang itu akan berubah. Dan bisa jadi, ia sedang berjuang memperbaiki dirinya. Sementara kita sibuk mencela. Ini bukan sekadar suuzon. Ini adalah bentuk kesombongan. Kita merasa lebih baik hanya karena bisa menilai orang lain. Padahal belum tentu amal kita lebih baik dari dia. Maka jangan remehkan salat seseorang. Karena kita tidak tahu, bisa jadi salat yang kamu cela justru jadi penyelamat dia di akhirat. Dan ucapanmu, justru jadi penggiringmu ke neraka. Ucapan ketiga, "Allah nggak adil banget sih." Kalimat ini muncul dari hati yang sedang kecewa. Mungkin karena musibah. Mungkin karena doa belum terkabul. Mungkin karena hidup terasa berat. Lalu, tanpa sadar, kita mengeluh. Dan menganggap bahwa Allah tidak berpihak pada kita. Padahal, ucapan itu bukan sekadar keluhan. Itu adalah bentuk penolakan terhadap takdir. Itu adalah bentuk buruk sangka terhadap Sang Pencipta. Sahabat, siapa kita sampai berani menilai keadilan Allah? Dari keterbatasan pandangan kita yang sempit, kita hanya melihat hari ini. Allah melihat seluruh perjalanan hidup kita dari awal sampai akhir. Kalau kita berkata Allah tidak adil, maka kita sedang mempertanyakan kebijaksanaannya. Dan itu adalah bentuk kedurhakaan. Ucapan ini bisa menjadi sebab hangusnya amal, karena kita sudah kehilangan adab kepada Sang Pengatur hidup. Ucapan keempat, "Emang gue pikirin." Kalimat ini sering keluar saat seseorang ingin melepaskan tanggung jawab, atau saat melihat orang lain kesusahan dan kita tidak peduli. Sikap tidak peduli terhadap sesama adalah pertanda lemahnya iman. Rasulullah mengajarkan bahwa tidak sempurna iman seseorang.
hingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kalau kita berkata emang gue pikirin, itu artinya kita menutup pintu empati. Dan saat hati kehilangan empati, itu artinya cahaya keimanan mulai redup. Ucapan ini bukan sekadar sikap cuek, tapi ini bisa menjauhkan seseorang dari rahmat. Karena Islam dibangun di atas kepedulian. Bayangkan jika kita butuh bantuan, lalu orang lain berkata hal yang sama. Sungguh, kalimat itu bisa kembali pada kita. Ucapan kelima, halah, dosa kecil doang. Ini adalah bentuk kelicikan syaitan. Membuat dosa terasa ringan di hati. Membuat kita menyepelekan maksiat kecil. Padahal dosa yang dianggap kecil, kalau dilakukan terus-menerus, akan menjadi besar. Orang beriman itu melihat dosanya seperti gunung besar yang hendak menimpanya. Tapi orang munafik melihat dosa seperti lalat yang hinggap di hidung, dan bisa diusir dengan tangan. Kalau kita merasa enteng mengucapkan kalimat, cuma begini doang, dosa kecil, itu berarti kita sudah mulai terbiasa dengan maksiat. Dan itu sangat berbahaya, karena bisa membuat hati menjadi keras. Dan ketika hati sudah keras, maka nasihat tidak akan lagi masuk. Dan kalau hati mati, maka apalagi yang bisa menyelamatkan kita? Sahabat Asy-Syifa, sampai di sini, kita sudah membahas 5 ucapan. 5 kalimat yang sering dianggap biasa, padahal bisa menjadi sebab turunnya murka, dan bisa menjadi sebab jatuhnya seseorang ke dalam siksa. Mungkin kamu pernah mengucapkannya, mungkin kamu pernah mendengarnya, tapi hari ini, kita belajar untuk sadar, bahwa lisan ini harus dijaga. Karena setiap kata, setiap huruf, ada malaikat yang mencatat, dan kelak, semua akan dihisap. Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Kita tidak bisa menarik ucapan yang sudah keluar, tapi kita masih bisa memperbaiki yang akan datang. Mulai hari ini, kita jaga, kita pelihara, kita waspadai. Tulis di kolom komentar, aku ingin menjaga lisanku, sebagai bentuk ikrar kita bersama. Dan semoga itu menjadi saksi kebaikan kita di hadapannya kelak. Masih ada 8 ucapan lagi yang akan dibahas di bagian selanjutnya. 8 kalimat yang lebih halus, lebih samar, tapi lebih berbahaya. Salah satunya, bahkan bisa menghapus iman seseorang dalam sekejap. Kita lanjutkan di bagian 2. Dan semoga setiap huruf yang keluar dari lisan kita setelah ini, adalah huruf-huruf yang membawa kita ke surga, bukan menyeret ke dalam neraka. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Dan semoga hari ini jadi titik balik terbaik dalam hidup kita. Sahabat Asy-Syifa yang dirahmati, setelah kita menelusuri beberapa ucapan sepele yang ternyata menyimpan bahaya besar di bagian pertama, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Di sini, kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang beberapa ucapan lain yang kerap dianggap biasa saja, tapi bisa menjadi jalan tercepat menuju jurang neraka. Sambil kamu dengerin, coba bayangkan, seberapa sering ucapan ini keluar dari mulut kita tanpa sadar. Yuk, kita sama-sama muhasabah. Dan jangan lupa, ketik angka 77 sebagai bentuk komitmen kita untuk menjaga lisan agar tetap bersih dan selamat. Ucapan ke-6. Ucapan ini sering banget jadi candaan, bahkan dianggap sebagai pelengkap obrolan yang katanya lucu. Tapi kalau Allah udah membuka hijab kebenaran, kita bakal tahu bahwa ini bukan main-main. Ucapan itu adalah, aku cuma bercanda kok, cuma ngomong asal, nggak usah dibawa serius. Sahabat Asy-Syifa yang dirahmati, bercanda itu boleh. Bahkan dalam Islam pun, Rasulullah pernah bercanda dengan sahabatnya. Tapi yang perlu dicatat, bercanda Nabi itu tak pernah bohong, menghina, atau menyakiti. Nah sekarang coba kita pikir, berapa banyak dari kita yang menjadikan dusta sebagai bahan candaan. Contoh kecilnya kayak, aku kemarin lihat kamu jalan sama mantanmu. Hah serius? Ya enggak lah, bercanda doang. Kelihatannya sepele ya, tapi dalam hadits, Rasulullah bersabda, celakalah bagi orang yang berbicara lalu mengarang dusta agar orang-orang tertawa. Celakalah dia, celakalah dia. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Apa kita nggak takut, hanya karena ingin dianggap lucu, kita justru mengundang murka Allah? Makanya, hati-hati dengan bercanda yang mengandung kebohongan. Apalagi kalau sampai menghina syariat, mencela sesama, atau menjadikan akhirat sebagai bahan guyonan. Bukan cuma dosa lisan, tapi bisa menjadi kafir tanpa sadar. Ucapan ke-7.
Ucapan ini sering keluar dari orang yang merasa paling benar, yang merasa amalnya paling banyak, yang merasa sudah hijrah, sudah berhijab, sudah rajin tahajud. Lalu bilang begini, dia itu ahli maksiat, dia itu ahli neraka, udah jelas-jelas nggak bisa diselamatkan. Sahabat Ashifa, ini adalah ucapan yang sangat berbahaya. Karena ketika seseorang merasa paling suci, lalu menghakimi orang lain seakan-akan tahu nasib akhir seseorang, maka dia sedang bermain di wilayah yang hanya boleh disentuh oleh Allah. Nabi saja, yang dijamin masuk surga, tidak pernah merendahkan orang lain seperti itu. Ada satu kisah menarik dari sahabat Nabi. Diceritakan ada seseorang yang rajin ibadah, tapi suatu hari dia melihat temannya bermaksiat lalu berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu." Lalu apa yang terjadi? Allah langsung menurunkan wahyu. Siapa yang berani bersumpah bahwa aku tidak akan mengampuni hambaku? Aku telah mengampuni hambaku, dan menghapus amalmu. Nauzubillah. Ternyata, satu kalimat itu saja cukup untuk membuat amal seseorang hangus. Sombong karena merasa paling suci adalah penyakit hati yang ujungnya bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Ucapan ke-8. Ucapan ini keluar ketika seseorang putus asa, ketika merasa hidupnya terlalu berat, ketika merasa doanya tidak dikabulkan, lalu bilang, Allah tidak adil, sudah berdoa terus tapi nggak dijawab, sudah salat, tapi tetap susah. Sahabat Ashifa yang baik hatinya, ini ucapan yang sangat menyakitkan. Bukan cuma menyakiti diri sendiri, tapi juga menyakiti keimanan. Karena seolah-olah kita sedang menuduh Sang Pencipta salah dalam mengatur hidup kita. Padahal, siapa kita? Kita cuma setitik debu yang penuh dosa. Kita sering lalai, tapi masih dikasih nafas. Kita sering lupa, tapi masih bisa makan enak. Kalau kita merasa doanya belum dikabulkan, mungkin karena Allah sedang menunda untuk kebaikan kita. Atau mungkin, Allah sedang menyiapkan yang lebih indah. Bisa jadi kita yang perlu introspeksi. Bukan malah berkata, Allah tidak adil. Itu kalimat kufur yang bisa menyeret ke neraka. Bukan sekadar dosa kecil, tapi bisa membuat hati mati tanpa sadar. Ucapan ke-9. Ucapan ini biasa muncul dari lisan yang dikuasai emosi. Lisan yang tidak dijaga saat marah, yaitu mengumpat dan memaki dengan kata-kata kotor. Sahabat Ashifa, coba kita jujur. Berapa kali dalam sehari kita dengar kata anjing, bodoh, tolol, atau umpatan yang lebih kasar lagi? Padahal lisan ini adalah cermin hati. Kalau lisannya kotor, bisa jadi hatinya pun berkarat. Dalam hadits disebutkan, orang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, melaknat, berkata keji, atau berkata kotor. Bayangin, hanya karena satu makian, seseorang bisa kehilangan wibawa di sisi Allah. Apalagi kalau makian itu ditujukan ke sesama muslim, maka dosanya bukan cuma dosa lisan, tapi juga dosa menghina ciptaan Allah. Ucapan ke-10. Ucapan yang sangat halus, tapi menyimpan kesombongan. Yaitu, kalau bukan karena saya, dia nggak akan sukses. Kalau bukan karena bantuan saya, mereka nggak ada apa-apanya. Sahabat Ashifa, inilah bentuk kesombongan yang terbungkus dalam kalimat kebaikan. Terkadang, kita merasa berjasa, tapi kemudian menjadikan jasa itu sebagai alat untuk merendahkan orang lain. Padahal, semua yang kita miliki adalah titipan. Kalau Allah mau, bisa saja semua itu dicabut dalam sekejap. Kesombongan dalam bentuk kalimat seperti itu bisa membuat kita lupa bahwa hanya Allah yang Maha Penolong. Kita hanyalah perantara. Kalau kita mengaku-ngaku sebagai penyebab utama, maka kita sedang menantang kemahakuasaan Allah. Dan itu bisa menjadi pintu neraka yang mengintai diam-diam. Ucapan ke-11. Ucapan yang menyepelekan syariat, seperti, pakai jilbab itu belum tentu baik. Yang penting hatinya. Ngapain salat, kalau masih suka marah-marah? Kalimat-kalimat ini sering dipakai untuk membenarkan kelalaian. Padahal, menegakkan syariat adalah kewajiban, bukan pilihan. Bukan tunggu siap, bukan tunggu tua. Sahabat Ashifa, memang benar bahwa pakaian tidak menjamin surga. Tapi menjauhi syariat justru bisa jadi penghalang menuju rahmat. Kita tidak bisa membenarkan kemaksiatan hanya karena pelakunya belum sempurna. Kita semua memang pendosa, tapi bukan berarti kita boleh menjadikan dosa sebagai pembenaran untuk terus lalai. Ucapan ke-12. Ucapan yang sering keluar saat gagal, saat tertimpa musibah, lalu bilang, aku ini orang sial, aku ini bawa sial, atau, ini semua gara-gara kamu, kamu pembawa sial.
Sahabat Ashifa, ucapan ini tampak biasa, tapi sangat menyakiti takdir, karena ketika seseorang mengaitkan kejadian buruk dengan makhluk, seakan-akan takdir Allah itu bisa disalahkan. Nabi pernah melarang kita untuk merasa sial karena makhluk, bahkan itu termasuk perbuatan jahiliyah. Bayangin, hanya karena satu musibah, kita menganggap hidup tidak ada gunanya. Padahal bisa jadi musibah itu adalah jalan kita menuju surga. Ucapan seperti ini bisa merusak akidah. Bukan cuma merusak semangat, karena ia menyimpan tuduhan pada kehendak Allah yang maha sempurna. Ucapan ke-13, ucapan terakhir di bagian kedua ini adalah, terserah Allah lah, saya udah pasrah, tapi diucapkan dengan nada putus asa. Bukan sebagai bentuk tawakal, tapi sebagai bentuk menyerah total tanpa usaha. Sahabat Ashifa, tawakal itu bukan berarti menyerah tanpa ikhtiar. Tawakal adalah setelah berusaha maksimal, baru menyerahkan hasilnya kepada Allah. Tapi kalau kita bilang, ya udahlah, nasib saya begini, mau gimana lagi, padahal kita belum mencoba, itu bukan tawakal, itu keputusasaan yang bisa membuat hati hancur perlahan. Allah melarang kita berputus asa dari rahmat-Nya. Bahkan untuk dosa yang sebesar gunung pun, pintu taubat masih terbuka. Jangan sampai ucapan yang tampak pasrah itu malah membuat kita berhenti berjalan, berhenti berdoa, dan pada akhirnya, menyerah pada nasib tanpa ikhtiar. Itu bukan sikap seorang mukmin. Itu sikap yang membuka jalan keputusasaan. Dan keputusasaan bisa menyeret seseorang ke dalam gelapnya neraka. Sahabat Ashifa, ternyata, begitu banyak ucapan sepele yang bisa menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Kita mungkin mengucapkannya dengan santai, dengan tawa, dengan nada bercanda, tapi langit tidak pernah bercanda. Langit mencatat, malaikat menulis, dan hati kita tahu mana yang benar dan mana yang melukai. Yuk, di akhir bagian kedua ini, kita saling mengingatkan, jaga lisan, karena ia bisa menjadi penyelamat, atau justru menjadi penyebab celaka. Dan jangan lupa, ketik 77 sebagai tanda kita mau belajar menjaga lisan mulai malam ini. Insya Allah, di bagian ketiga nanti, kita akan bahas lebih dalam tentang bagaimana lisan bisa menjadi alat pembuka surga, atau justru gerbang neraka. Sampai jumpa di bagian selanjutnya sahabat Ashifa. Semoga Allah menjaga lisan kita dari ucapan yang menyesatkan. Sahabat Ashifa yang dirahmati Allah, terima kasih karena masih bertahan sampai bagian ketiga dari pembahasan yang membuat bulu kuduk merinding ini. Kalau kamu masih setia menyimak hingga saat ini berarti hatimu tidak sedang tertidur. Ada cahaya yang sedang mengetuk dari dalam dada. Dan itu bukan hal biasa. Itu pertanda hati yang sedang dibangunkan. Maka ketik di kolom komentar sekarang juga angka 77 sebagai simbol bahwa kamu ingin terhindar dari setiap kalimat sepele yang bisa menyeret kita ke neraka. Sahabat Ashifa, mari kita lanjutkan daftar ucapan-ucapan yang dianggap sepele tapi ternyata bisa jadi jembatan mulus menuju jurang neraka. Kalau dua bagian sebelumnya sudah mengungkap banyak hal mencengangkan, maka di bagian ketiga ini kita akan masuk ke ranah yang lebih dalam. Kita akan membahas ucapan yang sering muncul dari lidah-lidah yang tak terjaga terutama dalam urusan hati iri, dengki dan menebar fitnah. Ucapan ke-10, ucapan yang keluar dari mulut orang yang merasa paling suci dan menganggap orang lain hina. Sahabat Ashifa, ini adalah jebakan yang paling licik dan halus. Bisa menyusup dalam setiap nafas yang kita hembuskan, apalagi kalau kita sudah merasa lebih alim dari yang lain. Pernah dengar kalimat seperti ini? Saya sih gak kayak dia yang hidupnya masih jauh dari agama. Atau, kalau saya mah insya Allah selalu salat gak kayak dia yang bolong-bolong. Sekilas terdengar biasa, tapi ternyata ini bukan ucapan biasa. Ini adalah racun yang bisa membakar amal kita sendiri. Ini adalah bentuk kesombongan halus. Menganggap diri sendiri suci dan meremehkan orang lain. Padahal siapa yang bisa menjamin akhir hidup kita sahabat? Bisa jadi yang kita anggap hina justru kelak wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita yang merasa hebat malah tergelincir di akhir hayat. Rasul mengajarkan bahwa siapapun yang merendahkan saudaranya maka Allah bisa membalik keadaan. Dulu dia yang kita pandang hina justru kelak dipandang tinggi di sisi Allah. Hati-hati sahabat, jangan sampai lidah kita jadi saksi arogansi. Ucapan ke-11, ucapan yang menyebar gibah terselubung. Sahabat Ashifa, gibah itu bukan hanya menggunjing secara terang-terangan. Kadang bentuknya bisa tersamar dengan dalih keprihatinan atau bahkan seolah sedang peduli.
Pernah dengar ucapan seperti ini? Astagfirullah, kasihan ya si fulan, hidupnya susah banget ya padahal dulu kelihatan sukses banget. Atau, aku gak mau ngomongin dia sih tapi ini sebagai pelajaran aja buat kita semua ya. Kalimat seperti itu terlihat seperti perhatian tapi sebenarnya mengandung gibah. Kita sedang membicarakan aib orang lain meskipun dibungkus dengan kata perhatian. Gibah tetaplah gibah meski ditaburi kalimat manis. Dan dalam hadits disebutkan bahwa gibah itu ibarat memakan daging saudaranya yang sudah mati. Bayangkan betapa menjijikkan perumpamaan ini. Tapi begitu ngeri dampaknya. Jadi yuk mulai hari ini kita latih lidah kita agar tidak mudah membicarakan orang lain di belakang. Ucapan ke-12, ucapan yang mengutuk atau mendoakan keburukan untuk sesama muslim. Sahabat Asy-Syifa, lidah yang tidak terjaga seringkali menjadi alat melampiaskan emosi. Ketika marah sedikit saja kita bisa dengan ringan berkata, semoga dia dapat balasan setimpal, atau bahkan yang lebih mengerikan, biar aja hidupnya hancur sekalian biar dia tahu rasa. Sahabat, jangan main-main dengan ucapan yang satu ini. Doa buruk bisa kembali kepada si pengucapnya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa doa keburukan yang dilontarkan kepada sesama muslim tanpa sebab yang benar bisa kembali kepada dirinya sendiri. Jadi bukan hanya tidak dikabulkan tapi justru menjadi senjata makan tuan. Kalau sedang marah lebih baik diam. Jangan mengutuk, jangan mendoakan buruk. Sebab bisa jadi amarahmu hanya sesaat tapi dampaknya kekal sampai akhirat. Ucapan ke-13, ucapan yang mengejek ciptaan Allah. Ini yang sering banget terjadi di kalangan anak muda. Bahkan di media sosial jadi hiburan sehari-hari. Mengejek wajah, bentuk tubuh, warna kulit atau cara bicara orang lain. Wajahnya kok kayak gitu sih? Suara dia aneh banget. Padahal setiap makhluk diciptakan dengan kesempurnaan menurut kadarnya. Tidak ada yang salah dari ciptaan Allah. Yang salah adalah cara pandang kita yang meremehkan. Mengejek ciptaan Allah sama saja meremehkan Sang Pencipta. Dan ini bisa menjadi dosa besar yang tanpa sadar menyeret kita ke jurang neraka. Maka yuk sahabat, jaga lisan kita, jangan sampai mengolok-olok apapun yang merupakan ciptaan Allah. Karena bisa jadi yang kita ejek justru lebih mulia di sisinya. Sahabat Asy-Syifa, 13 ucapan ini terlihat kecil, sepele, bahkan mungkin sudah jadi kebiasaan. Tapi justru disitulah bahayanya. Karena sudah terbiasa maka dianggap wajar. Karena sudah dianggap wajar maka tidak disadari. Dan karena tidak disadari maka tidak ada penyesalan. Padahal neraka itu seringkali tidak diisi oleh orang-orang yang ingin masuk ke dalamnya. Tapi oleh orang-orang yang lengah, yang menganggap dosa itu kecil, yang merasa masih punya waktu untuk bertobat nanti. Sahabat Asy-Syifa, sekarang mari kita tarik napas dalam-dalam, renungkan sejenak. Dari ke-13 ucapan tadi, adakah yang pernah kita ucapkan meski hanya sekali? Kalau iya maka ini bukan akhir, tapi awal untuk bangkit, awal untuk memperbaiki. Allah Maha Pengampun. Bahkan lebih senang menerima taubat hambanya daripada hamba itu sendiri merasa layak diterima. Maka yuk hari ini juga kita bersihkan lidah kita. Kita jaga setiap ucapan. Karena bisa jadi satu kalimat saja menentukan akhir hidup kita. Sahabat Asy-Syifa, menjaga lisan memang berat. Bahkan Rasulullah pernah bersabda bahwa mayoritas penghuni neraka adalah orang-orang yang tidak menjaga lisannya. Maka jangan pernah remehkan kekuatan kata-kata. Bisa mengangkat derajat tapi juga bisa menjatuhkan sampai ke dasar neraka. Kalau kamu ingin jadi orang yang dijaga lidahnya oleh Allah, yuk biasakan mengucapkan yang baik-baik. Mulai dari ucapan salam, senyum, sapaan, doa-doa pendek dan pujian yang tulus. Lidah yang biasa mengucap baik akan terbiasa menolak ucapan buruk. Dan jika kamu merasa kesulitan mengontrol ucapan maka perbanyaklah diam. Diam itu emas, bukan karena tidak berkata-kata tapi karena menyelamatkan kita dari dosa-dosa yang tak perlu. Sahabat Asy-Syifa, inilah saatnya kita menjadi pribadi yang lebih sadar. Sadar bahwa setiap ucapan kita diawasi, dicatat, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Maka sebelum kita menyalahkan nasib, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, mari lihat dulu bagaimana lisan kita bekerja. Jangan-jangan justru dari sanalah semua bencana itu bermula. Sahabat Asy-Syifa, ketik di kolom komentar sekarang juga janji yang akan kamu jaga. Misalnya, aku janji akan menjaga lisanku mulai hari ini, atau aku tidak mau masuk neraka hanya karena ucapan yang tak aku sadari. Dengan menulisnya kamu sedang meneguhkan niat. Dan niat yang kuat adalah awal dari perubahan besar.
Terakhir, jangan lupa untuk berbagi video ini kepada orang-orang yang kamu sayangi. Siapa tahu salah satu dari mereka sedang berada di ambang lisan yang tergelincir. Dan lewat video ini kamu menjadi penyelamatnya. Semoga kita termasuk golongan yang lisannya selalu dijaga, yang ucapannya menebar kebaikan, dan yang setiap kata-katanya menjadi amal jariah yang tak terputus. Sampai jumpa di video-video berikutnya bersama sahabat Ashifa. Sahabat Ashifa yang dirahmati, setelah kita menjelajahi 3 bagian sebelumnya, kini tibalah saatnya kita menutup perjalanan ini. Tapi jangan salah, kesimpulan kali ini bukan sekadar ringkasan. Ini adalah rangkuman yang menggugah kesadaran, menyentuh nalar, dan menamparkan hati kita yang kadang lengah. Karena sejatinya, lidah ini kecil bentuknya, tapi besar dampaknya. Bisa jadi, dari lisannya seseorang naik ke surga. Tapi bisa juga, karena ucapannya, ia terseret jauh ke dalam jurang neraka. Nauzubillah. Sebelum kita benar-benar mengakhiri, mari duduk sejenak dalam batin kita. Tenangkan dada, kendurkan bahu, lalu mari kita pikirkan ulang, seberapa sering sebenarnya kita menyepelekan lisan. Karena sejatinya, dari 13 ucapan yang telah kita bahas, hampir semuanya sangat familiar dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ada yang terasa begitu biasa, sering dijadikan bahan candaan, padahal jika ditelisik dari sudut pandang akhirat, ia bisa jadi pengantar malapetaka. Sahabat Ashifa, tahukah kamu mengapa lisan begitu berbahaya? Karena ia cepat, ia spontan, ia sering lepas kendali, dan lebih celakanya lagi, ia menyatu dengan emosi. Bayangkan, seseorang sedang marah, lalu tanpa pikir panjang ia mengucap laknat, mendoakan celaka, mencaci, memfitnah, menghina, semua keluar begitu saja, dan ketika emosinya mereda, ia bahkan lupa dengan ucapannya. Tapi apakah langit lupa? Tidak, Allah Maha mencatat, ucapan yang diucap 1 detik, dicatat oleh malaikat dengan penuh kehati-hatian. 1 kata yang terlepas, mampu menjadi sebab tertolaknya amal bertahun-tahun. 1 kalimat yang dilontarkan, bisa meruntuhkan bangunan iman seseorang. Lalu mengapa kita perlu sangat berhati-hati? Karena neraka tidak hanya dihuni oleh pencuri, atau pembunuh, atau pezina. Banyak orang masuk neraka karena lisannya. Mereka sholat, mereka puasa, tapi lisannya tajam, menyakiti, memaki, menghina, menyindir, memfitnah. Dan mereka lupa, bahwa dosa dari lisan bisa jadi lebih berat dibandingkan amal fisik yang selama ini mereka kumpulkan. Mari kita ulang sejenak 13 ucapan yang telah kita bahas sebelumnya. Tanpa perlu detail, cukup agar kita teringat dan merenung kembali. Pertama, ucapan yang mempermainkan agama, yang menjadikan syariat sebagai bahan tertawaan. Kedua, ucapan syirik, yang menyamakan makhluk dengan Sang Pencipta. Ketiga, ucapan mencela takdir, padahal takdir adalah keputusan terbaik dari Allah. Keempat, ucapan dusta, yang merusak kepercayaan. Kelima, ucapan gibah, yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Keenam, ucapan namimah, yang memecah belah. Ketujuh, ucapan sumpah palsu, yang menghancurkan integritas. Kedelapan, ucapan mengadu domba, yang menciptakan kebencian. Kesembilan, ucapan menghina sesama, yang merusak harga diri. Kesepuluh, ucapan mendoakan keburukan, yang kembali ke diri sendiri. Kesebelas, ucapan jorok dan kasar, yang mengotori hati. Kedua belas, ucapan mencaci maki, yang merusak adab. Ketiga belas, ucapan sia-sia, yang menyia-nyiakan waktu dan pahala. Apakah kita pernah mengucapkannya? Kalau jujur, pasti pernah. Dan bukan sekali 2 kali, tapi sering, entah kepada teman, saudara, orang tua, pasangan, atau bahkan ke diri sendiri. Tapi, apakah ini akhir dari semuanya? Tidak, Allah itu Maha Pengampun. Selagi napas masih ada waktu untuk memperbaiki. Karena itu, jangan biarkan ucapan yang buruk menjadi kebiasaan. Karena lama-lama akan membentuk karakter, dan karakter akan membentuk takdir. Sahabat Ashifa, lisan kita adalah amanah. Allah memberikannya bukan sekadar untuk berbicara, tapi untuk berkata yang benar, yang jujur, yang santun, yang menguatkan, yang menenangkan, bukan sebaliknya. Lihat bagaimana para ulama menjaga lisannya. Mereka lebih banyak diam, karena tahu, diam itu emas, tapi berkata baik itu permata. Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik, atau diam. Coba bayangkan,
Andai semua manusia memegang prinsip ini, berapa banyak hati yang terselamatkan, berapa banyak persaudaraan yang tetap utuh, berapa banyak waktu yang digunakan untuk hal bermanfaat. Tapi realitanya, hari ini lisan berubah menjadi senjata. Di warung, di kantor, di sosial media, bahkan dalam keluarga sendiri, perang kata terjadi, caci maki menjadi sarapan, gibah jadi camilan, fitnah jadi hiburan, dan semua ini dianggap biasa. Padahal, tak ada satu huruf pun yang tak tercatat. Tak ada satu kata pun yang bebas dari pengawasan. Sahabat Ashifa, jangan tunggu menyesal di akhir. Jangan tunggu dicabut lisannya, baru sadar betapa berharganya satu ucapan. Hari ini, kita masih bisa berkata, masih bisa memilih kata, masih bisa memperbaiki. Gunakan kesempatan ini, perbanyak ucapan zikir, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu ringan di lisan, tapi berat di timbangan. Perbanyak doa, perbanyak memberi nasihat, perbanyak menyemangati orang lain, karena setiap ucapan baik akan kembali kepada kita. Dan ingat, ucapan adalah cermin hati. Kalau hatinya bersih, lisannya jernih. Kalau hatinya keruh, lisannya pun kotor. Maka bersihkan hatimu, agar ucapanmu juga bersih. Karena sejatinya, lisan tidak bisa berdusta terlalu lama. Ia akan membuka topeng hati dan membongkar siapa sebenarnya diri kita. Sahabat Ashifa yang dirindukan surga, kesimpulan ini bukan penutup, tapi permulaan. Permulaan untuk hidup dengan lebih sadar, lebih hati-hati, dan lebih bertanggung jawab atas setiap kata. Jangan biarkan neraka mendekat karena lisannya sendiri. Jangan anggap sepele satu kalimat, karena bisa jadi, satu kalimat itu adalah sebab keselamatan, atau justru, sebab kebinasaan. Maka dari sekarang, mari jaga lidah, seperti kita menjaga harta, seperti kita menjaga rahasia, seperti kita menjaga wajah. Karena siapa yang menjaga lisannya, dia sedang menjaga dirinya dari neraka. Mari tutup dengan satu pesan indah dari Rasulullah, yang patut kita bawa ke dalam hati setiap hari. Sesungguhnya seorang hamba bisa mengucapkan satu kata, yang ia anggap remeh, namun karena satu kata itu, ia dilemparkan ke dalam neraka sejauh jarak antara timur dan barat. Kalau bukan karena hadits ini dari Rasulullah, mungkin kita menganggap ini berlebihan. Tapi inilah kenyataan, dan sudah banyak yang menjadi korban. Sahabat Ashifa, jika kamu merasa konten ini bermanfaat, ketik angka 77 di kolom komentar. Sebagai bentuk komitmen kita bersama, untuk menjaga lisan, untuk berkata baik, dan untuk menjauhi ucapan yang menyesatkan. Semoga Allah menjaga kita dari lisan yang membawa celaka, dan semoga setiap kata yang keluar dari mulut kita menjadi sebab kita semakin dekat dengan surga. Amin.